Hai, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi malam ini kita bakal bincang-bincang terkait transisi energi dan ekologi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Sudah ada di sebelah kanan saya, ada Bang Ali. Mungkin terlebih dahulu boleh kita mulai dengan Bang Ali memperkenalkan diri dan dari lembaga mana nih, Bang? Ya, saya Ali Akbar. Saya itu konsolidatornya Sumatera Terang untuk energi bersih, bukan koordinator ya. Kita kerja di isu besarnya sebenarnya krisis iklim, tapi yang kita intervensi itu adalah bagaimana kita mencoba menyuarakan betapa jahatnya PLTU batubara yang sekarang sedang beroperasi di Sumatera. Pengen kita itu diganti karena kita punya sumber energi lain yang melimpah. Oke Bang, mungkin sebelum kita akan membahas lebih lanjut terkait PLTU dan transisi energi itu, boleh nggak Bang Ali menjelaskan sedikit, menggambarkan sedikit terkait kondisi ekologi kita sekarang di khususnya Sumatera Utara gitu? Pasti ini adalah bagaimana sebenarnya ekologi itu atau status ekologis itu dia punya kemampuan gitu untuk memberikan sesuatu agar kita bisa hidup. Itu satu poin. Yang kedua yang disebut dengan ekosistem services. Jadi bagaimana ekosistem ini dia punya kemampuan melayani kita gitu. Dalam hal bagaimana sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu kita memberikan residu, memberikan entropi. Nah ini yang harus mampu dia serap. Ini kan balance. Nah bicara ekologi itu ya bicara dua hal itu. Orang sekarang bicara ekologi itu adalah bicara bagaimana soal daya dukung dan daya tampung. Daya dukung itu dia disebut sebagai carrying capacity dan daya tampung itu disebut sebagai ecosystem services. Bagaimana kemampuan dari lingkungan untuk menstabilkan kembali, membuat dia berada pada titik kesetimbangan yang tidak mengorbankan makhluk yang lain, mengorbankan lingkungan, atau justru dia pindah titik kesetimbangan. Bicara ekologi itu begitu aja. Oke Bang, dengan kondisi yang udah Abang jelaskan tadi tuh terkait kondisi ekologi. Nah Abang kan di Sumatera Terang untuk energi bersih ini kan tadi bergerak salah satunya terkait PLTU. Nah kalau misalnya di organisasi Abang ini nih, apakah teman-teman di sana itu ada menangani kasus terkait ekologi atau teman-teman di sana itu bergeraknya seperti apa gitu? Oh ya, jadi maksudnya kan kayak gini ya. Jadi pendekatan ekologi itu menjadi kayak semacam nanda kita, menjadi benchmark istilahnya. Tekanan yang besar gitu terhadap proses ekstraksi di pulau ini yang paling tinggi itu kan ya krisis iklim, itu yang paling besar. Jadi itu dia berdampak kepada banyak hal. Jadi yang pertama misalnya sebutkan kita mengalami proses abrasi yang menggila gitu. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Dulu di bawah tahun 1900-an abrasi kita itu memang terjadi gitu. Tapi dia di angka sekitar 2 sampai dengan 3 cm per tahun. Sekarang gitu tuh dia udah nggak sentimeter lagi itu. Saya Sumatera Utara kalau nggak salah angkanya tuh mulai dari sekitar 1,5 meter, bahkan ada di beberapa wilayah itu dia lebih dari 2 meter per tahun. Sumatera Terang misalnya pernah bikin satu riset meja gitu berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, data dari beberapa organisasi yang lain, kita bisa melihat kita itu kehilangan berapa lupa angkanya, tapi kita kehilangan besar sekali daratan akibat dari krisis iklim. Dan ini disebabkan oleh kita terlalu boros menggunakan energi. Orang tidak paham misalnya soal bagaimana termodinamika. Bagaimana kita bicara kalau kita bilang energi ini harus digunakan sehemat mungkin, kan kayak begitu dia. Karena energi itu ketika dia dipakai, maka ada bagian yang tidak bisa lagi dipakai. Itu disebut dengan entropi. Kalau semua energi nanti dia berubah bentuk dan tak bisa lagi dipakai, kiamat sudah. Nah ini yang harus dijaga gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita mengacu hukum termodinamika pada satu titik nanti itu tentu energi itu akan habis dipakai kan. Kalau kita mengacu kepada formula atau rumus dari hukum termodinamika. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang itu bagaimana secara bijak. Orang terlalu boros sekarang menggunakan energi. Yang kedua, sumber di atas 1700 ketika batu bara misalnya ditemukan, itu kan muncul euforia kan. Wah sekarang ini masuk dalam era industri. Karena kenapa? Dulu gitu kan sebelum itu orang menggunakan minyak paus. Minyak paus sulit dicari dan orang berganti riset apa segala macam hanya ditemukan batu bara sebagai sumber energi. Dan
penggunaannya menjadi luar biasa, menggila-gila, nggak bijak. Sampai di beberapa restoran itu batu bara digunakan buat apa, bakar ikan. Dia tidak bijak. Sementara batu bara itu tuh dia mengeluarkan residu dalam bentuk karbon dan itu berbahaya sekali. Dan ini yang secara terus menerus terjadi. Sekarang orang udah bilang, oh sekarang kita masuk pada fase perubahan iklim. Berteriak orang banyak, kan? Oh, terus masuk lagi kita pada fase yang disebut dengan krisis iklim. Banyak orang bilang 2030 itu menjadi penanda. Kalau misalnya suhu tidak bisa dipertahankan, jangan sampai lewat dari 1,5 derajat. Sekarang itu suhu itu sudah naik 0,9 sampai dengan 1 derajat. Kalau kita tidak bisa mempertahankan suhu sampai dengan 1,5 derajat, maka kita akan celaka nih. Akan ada banyak korban. Tapi effort belum ada, usaha belum maksimal. Jadi saya mau bilang kita itu berada di Pulau Sumatera yang secara topografi cukup kuat, termasuk pulau yang kuat, tetapi dengan kekuatan pulau ini kita juga tidak mampu menahan tekanan akibat dari krisis karena perbuatan kita sendiri, perbuatan manusia. Apalagi pulau-pulau yang memang tingkat kerentannya tinggi, yang kuat aja babak belur gitu kan, apalagi yang pulau-pulau rentan. Jawa kan sebenarnya termasuk pulau yang agak rentan kan. Kalimantan sebenarnya agak rentan. Pulau Sulawesi cukup kuat karena dia punya banyak batuan. Sumatera itu termasuk pulau yang kuat. Tapi kita dengan pulau yang kuat aja kita bisa babak belur. Itu yang harusnya kita sadari. Nah, masalahnya tingkat kesadaran ini yang belum kuat gitu. Jadi di level kesadaran kita ini masih masuk dalam kategori kesadaran semu, paling jelek, paling kesadaran naif, kesadaran yang paling sederhana, belum mau melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Karena sekarang kerjanya harus ekstrim dan ambisius kalau keselamatan. Itu memang kondisinya sekarang tuh ya bisa dibilang masyarakat itu kurang aware, pribadi-pribadi itu masih kurang peduli terhadap krisis iklim yang sebenarnya pelan-pelan tuh mungkin semua teman-teman di sini juga udah rasain gitu ya, terkait perubahan yang terjadi. Ya dia sebenarnya kan kayak begini dia. Ada satu soal gitu. Saya selalu bilang dengan banyak teman-teman gitu. Himpitan ekonomi itu membuat kita berada pada situasi yang terpaksa melakukan tindakan yang ada tambangan. Himpitan ekonomi. Dan saya juga agak bingung kenapa himpitan ekonomi ini gitu justru dialami oleh orang-orang atau komunitas yang tinggal di wilayah dengan sumber daya besar. Orang yang tinggal di sekitar tambang sengsara. Orang yang tinggal di sepanjang pantai masuk dalam kategori rakyat miskin, ya kan? Orang yang tinggal di mana tuh? Orang yang tinggal di hutan, ya kan? Jadi orang yang komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar hutan masuk dalam kategori miskin. Padahal mereka tinggal dan melihat langsung saya. Ini kan artinya ada satu hal yang nggak benar nih dalam sebuah skema pemanfaatan sumber penghidupan menjadi perhatian. Nah, karena himpitan ekonomi kayak begitu, maka orang agak sulit ketika dia diajak gitu untuk melakukan proses diskusi yang di luar frame berpikir. Saya mungkin berpikir jangan-jangan ini situasinya diciptakan agar orang yang di sekitar sumber daya itu tidak boleh berpikir tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan, bagaimana diskusi kritis itu, dan mereka hanya diminta untuk berpikir bagaimana hidup 3 hari ke depan, hidup 2 hari ke depan, hidup untuk esok hari. Itu bolehlah kita curiga situasi ini sepertinya didesain agar orang-orang yang berada di sekitar pangkalan susu nggak usah mikir berat gitu kan. Kalau nelayannya ya udah ikan habis ya udah, kan lu bisa jadi kuli, istri lu bisa kerja di Aceh jadi pembantu rumah tangga gitu, atau jadi asisten rumah tangga. Nggak boleh berpikir ya. Nah, Sumatera Terang sendiri tadi kan bergerak untuk terkait energi bersih ini. Di sini posisi si Sumatera Terang itu apakah bekerja dalam pendampingan atau seperti teman-teman yang lain misalnya dalam fokus dalam penelitian untuk pengumpulan data, dan kalau misalnya si Sumatera Terang ini maksudnya gimana sih untuk misalnya bisa memetakan gitu kondisi ekologi di Sumatera sendiri? Ini koalisi gerakan. Ini bukan organisasi atau koalisi riset ansih, enggak gitu. Ini juga bukan koalisi pembuat buku Indonesia, bukan kayak gitu. Jadi kita tetapi gitu,
kalau kita mau bicara soal gerakan perubahan, maka kita harus punya data yang valid, data yang kuat, dan data itu ada di komunitas. Dan pengetahuan itu sejatinya dia ada di komunitas. Masalahnya adalah perlu dilakukan bagaimana membangun proses komunika yang intens. Nah, Sumatera Utara itu fokusnya, salah satu fokus kerjanya itu di situ. Jadi bagaimana menemani komunitas agar apa yang ada di kepala mereka itu keluar. Itu yang mau kita kerjain, gitu kan. Dan itu berjalan sudah dari 2018. Mengeluarkan isi pemikiran genuine rakyat, gitu, untuk mempertahankan sumber penghidupannya. Itu yang bangunan kerja kampanye dan advokasi yang kita kerjain. Pada ruang-ruang tertentu kita mencoba merepresentasikan mereka. Kalau kita tidak cukup kuat merepresentasikan mereka, kita menjadi bridging, menjembatani proses itu. Kita bawa teman dari Pulau 9 misalnya di Pangkalan Susu, kita bawa dia ke mana? Bawa dia ke kantor gubernur, kita bawa dia mana? Biar dia bercerita. Proses kita pada saat itu adalah bridging, menjembatani. Karena kita juga sebenarnya nggak mau menjadi wakil mereka, gitu. Mereka yang harus menyuarakan. Nah, ketika mereka menyuarakan, karena selama ini frame berpikirnya udah dikunci dengan urusan perutnya, gitu, dengan urusan yang sangat materialistik, mereka agak sedikit kedodoran tuh bagaimana merumuskan metodologi agar apa yang ada, pengetahuan yang ada di kepala mereka itu bisa keluar. Sumatera Utara itu melakukan itu, core bisnisnya itu. Yang lain itu sepeleterannya, kampanye publik, bikin opini, menggugat, gitu, marah-marah, gitu kan, demonstrasi atau aksi. Itu tuh bagian-bagian yang mendukung kerja-kerja yang kita bangun, yang intinya adalah bagaimana mengeksplorasi pengetahuan komunitas yang terkunci ini, itu dia keluar dan bisa berkeluar. Nah, menarik ini. Dengan tadi Abang sampaikan kan di awal terkait Abang sebagai konsolidator ya, bahasanya sebagai konsolidator tuh. Itu kan pasti melalui banyak proses yang bisa kita bilang tuh ya panjang bisa jadi. Nah, aku tuh penasaran dengan apa sih yang pada akhirnya memotivasi Bang Ali gitu untuk terjun nih di dunia ini gitu loh, untuk berbicara terkait ekologi, terkait transisi energi itu gimana pada akhirnya Abang memilih untuk berbicara terkait itu gitu. Ya, ini kan soal pilihan ya. Tapi aku mau menjawab yang terkait dengan bagaimana menjadi seorang konsolidator. Jadi saya itu tuh mengajak, bukan memerintahkan. Karena saya bukan koordinator gitu kan. Dan saya tidak mau menjadi koordinator. Mengajak teman-teman, karena saya melihat banyak teman-teman yang sebenarnya bergerak. Tapi sepertinya pergerakan terkait dengan sampah, keselamatan ekologis ini itu masih agak parsial. Sementara kita perlu pengetahuan dan gerakan yang kolektif. Kita berkomunikasi keliling-keliling, pergi ke Jambi, pergi ke Palembang, ke Lampung, terus ke Sumatera Utara. Sebelumnya aku juga beberapa kali berangkat ke Aceh gitu. Bertemu dengan teman-teman. Ada yang lain itu karena udah pernah ketemu dahulu itu diteleponin, ngobrol. Tapi kita perlu nih, bagaimana membangun gerakan yang solid. Dan mayoritas teman-temanku yang ku teleponin, yang ku ajak, yang ketemu itu semuanya mau. Aku nggak tahu itu kayak macam ada yang nggak mau juga, kan? Tapi mayoritas itu mau. Aku bilang kalau kalian mau, kita jumpa lah. Berjumpalah kita di Maret 2008, ngobrol kita. Dan kita kan semua punya entitas kan, punya jati diri kalau bahasa orang sekarang, punya style sendiri-sendiri. Dan itu perbedaan. Aku bilang kita tidak akan mendiskusikan soal style organisasi kalian. Kita tidak akan mendiskusikan soal bagaimana taktik dan strategi kalian. Tidak akan mendiskusikan itu. Yang kita mau diskusikan itu adalah apakah kita memiliki mimpi yang sama. Kalau kita formulasi lah mimpi. Oh, ternyata setelah kita diskusikan, oh, cita-cita kita sama. Apa itu cita-cita kita? Kita pengen melihat, kalau teman-teman Sri Kandi misalnya, pengen melihat orang-orang di Pulau 9, di Sesiur gitu, di wilayah yang ada di sekitar PLTU hidupnya senang, ya kan? Lingkungannya bener, ikannya banyak, udangnya banyak. Teman-temanku yang ada di yang di Lahat dulu di Sumatera Selatan,
cita-cita mereka adalah mereka debu jangan masuk ke rumah. Kalau malam hari jangan berisik karena mereka nggak bisa tidur. Sawah mereka aman, gitu. Kebun kopi mereka aman. Nah, setelah kita formulasi ternyata cita-cita sama. Oke lah, kita berpijak dari satu cita-cita ini. Terus kita rumusin kerjaannya kayak apa yang harus kita lakuin. Nah, masing-masing orang tuh berkontribusi atas pekerjaannya dan pekerjaannya kita formulasi gitu, kita cari benang merahnya dan itu ketemu gayanya, ya suka-suka kalian lah, ya kan? Iya. Jangan kalian pakai cara gayaku, Iya. ya kan? Jadi Sri Kandi Lestari punya gaya sendiri, Kanopi punya gaya sendiri, itu kan. Lembaga Tiga Pradi punya gaya sendiri, Sumsel Bersih punya gaya sendiri, Jaringan Masyarakat Peduli Energi Bersih punya style sendiri. Dan kita nggak ngurusin soal gaya, yang kita urusin itu kontribusinya. Jadi dan itu diikat dengan cita-cita, diikat dengan dream, diikat dengan mimpi. Yang sampai sekarang dari 2018 sampai dengan 2023 itu kita masih bisa ngobrol dan tetap tertawa-tawa. Tapi menariknya memang ada cita-cita yang sama dan kebetulan connect gitu lah ya Bang, apa-apa yang dicita-citakan. Nah, biasanya ini kalau misalnya bicara krisis iklim, yang kita bicarain tadi terkait LTU itu, ada kelompok-kelompok yang memang bisa kita katakan sebagai kelompok rentan nih Bang, tanda kutip kan, yaitu teman-teman perempuan ya. Nah, kalau misalnya dari Sumatera Terang sendiri tuh, gimana sih mendorong teman-teman perempuan supaya bisa lebih secara aktif untuk ikut serta memperjuangkan terkait keadilan ekologi itu sendiri Bang, ekologi Sumatera? Ya, kalau dengan pendekatan cluster atau kelompok itu, kan semuanya ada 3 kelompok rentan. Satu anak-anak, satu kelompok perempuan, satunya lagi itu manusia usia lanjut, manula. Ini kelompok yang paling gampang terpapar. Nah, anak-anak ini dia punya dunianya sendiri kan. Agak sulit ya kalau mau kita ajak berpikir itu. Tapi kalau misalnya kita menyadu pernyataan Tan Malaka, ketika kita diskusi seperti ini, gitu, dan ada anak-anak yang bermain di sekitar kita itu, maka sebenarnya mereka sedang menyerap diskusi kita. Jadi kami kalau lagi ngobrol gitu, terus ada anaknya ribut apa segala macam, aku biarin aja. Kan? Jangan ribut dulu bahwa ini orang tua mau diskusi, nggak ada, biar aja dia. Biar aja dia berisik, biar apa, nggak ada masalah gitu. Karena sebenarnya dia sedang menyerap pengetahuan yang sedang kita diskusikan. Jadi kalau bapaknya diskusinya diskusi soal yang nggak jelas kayak gitu, maka yang ditangkap sama anak-anak kayak. Nah, di kelompok perempuan gitu kan ada banyak juga. Jadi di beberapa komunitas kita mendiskusikan itu. Kami misalnya kalau di Kanopi kita diskusi bagaimana dengan buruh parkir, buruh pemilah batu bara gitu. Kita nggak suka dengan batu baranya gitu. Tapi fakta di lapangan ada banyak perempuan gitu yang bekerja sebagai buruh parkir. Itu kita introducer tuh, itu yang kita intervensi. Kita kasih tahu mereka, ini berbahaya tuh, ini nggak bener nih, cara ini salah. Gitu. Ada banyak perubahan yang terjadi, misalnya yang merasa ini pekerjaan ini berbahaya, mereka berhenti. Gitu. Tapi ada juga yang terpaksa dan harus tetap kerja. Jadi dari situasi yang kayak gitu, mereka bilang harus lebih aware terhadap keselamatan mereka, terhadap kesehatan mereka. Itu terus berjalan. Sri Kandi Lestari kan juga begitu, organisasi perempuan. Karena Sri Kandi Lestari kuat sekali sebenarnya dengan pengetahuan terkait dengan feminis begitu, dan gue pikir itu menjadi salah satu kekuatan di Sumatera. Jadi ada banyak pola. Tapi intinya adalah kelompok rentan itu harus mendapatkan proses afirmasi, didahulukan. Bagaimana cara mendahulukannya? Mereka harus diberitahu, disampaikan secara utuh bahwasanya ini loh kondisi yang sekarang, dan kalau ini dibiarkan, ini bukan cuma urusan orang terpapar sekarang gitu, tetapi kita sedang memikirkan ada generasi yang sedang kita siapkan sekarang gitu kan. Jadi generasi yang sekarang itu bentuknya itu akan menjadi seperti apa ditentukan dengan tata cara kita ngobrol. Dia memang mungkin sangat filosofis. Jadi apa yang akan dilakukan oleh generasi yang sekarang berumur 10, 15 atau 17 tahun, itu tuh yang akan terjadi ke depan itu sebenarnya apa yang di mana mereka berada. Kalau mereka berada di ruangan yang sedang kita diskusikan kayak begini gitu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kritis. Tapi kalau mereka yang berada di ruangan yang hedonis kayak gitu, dan itu tuh banyak sekali kan,
sekarang ruang-ruang hedonis itu banyak betul gitu, maka mereka mungkin akan menjadi lebih parah dari kelompok-kelompok yang hedon sekarang ini, akan sangat individualistik gitu, kayak gitu. Tingkat pedulinya semakin rendah gitu. Pernyataan misalnya muncul, gue udah malas lah tinggal di Indonesia ini masalah aja, pindah ke luar negeri. Emang lu di luar negeri mau diterima orang belum tentu gitu loh. Kalau luar negerinya timur-timur kan itu parah katanya, bisa kayak gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya di daerah Sumatera sendiri nih Bang, kalau misalnya menurut Abang tantangan tersendiri yang menurut Abang tuh paling di tanah Sumatera kalau misalnya bicara terkait keadilan iklim ataupun transisi energi itu apa kira-kira? Ya, kita butuh orang yang cerdas yang kritis. Mungkin pernyataanku tidak begitu tepat ya, dan itu perlu dimaafkan. Tetapi aku melihatnya seperti yang gue bilang pertama tadi, otak kita itu kekunci itu, ya kan? Karena kenapa? Seperti ada memang kekuatan yang besar gitu untuk mengunci sistem berpikir kita. Makanya aku bilang tadi, orang yang tinggal di daerah sumber daya itu miskin-miskin. Dan karena mereka miskin-miskin, mereka tidak sempat atau tidak punya waktu untuk berpikir yang lain. Dan itu PR besar kan. Nah, sementara perubahan ini hanya akan terjadi itu dengan dua syarat. Satu syarat orang berkumpul dan bersatu. Kedua syaratnya itu adalah berpengetahuan. Jadi kalau hanya ada 1-2 orang cerdas di planet ini, maka itu tidak cukup syarat gitu untuk membuat perubahan secara masif. Tidak cukup. Nah, PR berat kita itu adalah bagaimana menggeser sistem berpikir itu. Karena sistem ekonomi kapitalistik kayak sekarang itu membuat rakyat ini sulit untuk diajak ngobrol yang lebih fundamental, lebih mendasar. Kalau Pulau 9 nanti pada suatu waktu tenggelam karena kenaikan permukaan air laut, Bapak mau melakukan apa? Ada mereka bikin jangan dan nasib kita. Itu kan bukan berpikir kritis. Harusnya kenapa itu bisa terjadi nih? Harusnya kan kayak gitu tuh. Dan pertanyaannya gitu kan. Kok bisa Pak bikin pernyataan Pulau 9 akan tenggelam? Loh kan kalau kenaikan permukaan air laut lebih dari 1 meter, kenapa nggak tenggelam Pulau 9 ini? Uang dia dia itu tidak nyampe berapa? 2 mdpl dari permukaan laut. Tenggelam dong. Paling udah bagian-bagian atasnya sedikit aja. Dan itu fakta banyak. Pulau-pulau yang kecil-kecil, berapa banyak itu ya. Nah, kalau mereka berpikir kritis, mereka akan mengajukan pertanyaan balik itu. Tapi kalau fakta yang muncul itu adalah secara tidak sadar di bawah alam sadar itu masih muncul kelompok-kelompok yang fatalis. Artinya ya udah, bernasib kita kan. Paling nanti kita pindah ke pulau yang besar aja. Dan ini nggak boleh terjadi. Dan itu PR besar. Itu pekerjaan yang tidak gampang, tetapi menarik untuk dilakukan. Berarti kalau kayak gitu harus pengurangan emisi karbon terlepas. Kayak mana caranya? Itu dulu diselesaikan.